Selamat datang kembali, kita langsung mulai aja ya. Jadi di hadapan kita sekarang sudah ada sumber-sumbernya, ayat-ayat Al-Quran yang spesifik sekali membahas tentang sholat. Betul. Misi kita hari ini simple. Kita mau coba bedah konsep sholat ini, kalau bisa sampai ke akarnya, langsung dari sumber primernya. Ya, Bukan cuma sebagai ritual, bukan cuma kewajiban, tapi sebagai sebuah sistem yang utuh. Lengkap dengan aturan mainnya, kualitas batinnya, dan apa dampaknya di dunia nyata. tepat sekali. Dan salah satu analisis yang Anda sertakan, itu memberikan satu frasa kunci yang menurut saya menarik banget. Apa itu? Sholat sebagai simulator ketakwaan. Simulator ketakwaan. Iya, ini kerangka berpikir yang kuat sekali. Artinya, semua elemen dalam sholat, mulai dari waktu, kebersihan, sampai fokus pikiran, itu semua bukan tujuan akhir, Oke. tapi sarana latihan. Sebuah, kalau boleh bilang, gym spiritual. Hari ini kita akan telusuri ayat-ayat yang membangun ide simulator ini. Gym spiritual. Saya suka istilahnya. Oke, mari kita mulai dari pintu masuknya. Sebelum kita ngomongin gerakan, bacaan, dan lain-lain, sumber-sumber ini menegaskan kalau sholat itu soal identitas. Betul. Bahkan disebut sebagai ciri pertama orang bertakwa. Ini kan menarik ya. Kenapa harus sholat? Kalau seseorang, katakanlah, sudah beriman pada yang gaib, sudah jadi orang baik, apa itu belum cukup? Kenapa harus ada manifestasi fisik yang terstruktur begini? Pertanyaan yang bagus sekali. Dan Al-Quran menjawabnya di baris-baris paling awal. Di awal surah Al-Baqarah. Oke. Setelah menyatakan diri sebagai petunjuk, langsung disebut untuk siapa petunjuk itu bagi orang-orang bertakwa. Lalu? Siapa mereka? Ayat berikutnya langsung mendefinisikan. Pertama, mereka yang beriman pada yang gaib. Dan yang kedua, persis setelah itu, dan mendirikan sholat. Urutannya langsung ya, setelah iman. Urutannya krusial. Iman itu kan abstrak, ya kan? Sesuatu di dalam hati. Nah, sholat ini adalah tindakan nyata pertama yang menjadi bukti dari keyakinan abstrak itu. Jadi bukan sekedar ritual tambahan? Bukan, ini semacam tanda tangan fisik atas kontrak keimanan seseorang. Cara kita bilang, saya nggak cuma percaya, tapi saya siap berkomitmen dan membuktikannya. Oke. Jadi ini semacam, proof of work kalau dalam istilah modern. Bukan cuma keyakinan di kepala. Tepat. Ini pernyataan loyalitas pertama. Tapi kalau ini pernyataan serius, pasti ada protokolnya kan? Nggak bisa asal-asalan. Seberapa detail Al-Quran mengatur aturan main sholat ini? Sampai ke jamnya, cara bersih-bersihnya, apa semua diatur? Sangat detail. Dan presisi inilah yang mengubahnya dari niat baik jadi sebuah disiplin. Coba kita bedah buku aturannya. Silakan. Pertama, dan ini yang paling fundamental, soal waktu. Ini bukan ibadah yang bisa dilakukan kapanpun kita lagi mood. Iya. Surah An-Nisa ayat 103 menyebutnya sebagai kitaban mauquta. Sebuah kewajiban yang waktunya sudah ditentukan. Ini membangun sebuah ritme dalam kehidupan sehari-hari. Kitaban mauquta. Jadi ini kayak semacam spiritual time blocking ya, biar kita nggak hilang terseret arus kesibukan. Betul sekali. Relevan banget di zaman sekarang, di mana notifikasi nggak pernah berhenti. Dengan jadwal sholat yang pasti, kita seolah punya jangkar, punya momen jeda yang sakral. Tapi kapan saja waktu-waktu itu? Al-Quran memberikan kerangkanya. Misalnya, surah Al-Isra ayat 78 menyebutkan, dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan fajar. Oke. Ayat lain di surah Hud menyebut pada kedua tepi siang dan pada bagian permulaan malam. Dari sinilah kemudian dijabarkan menjadi 5 waktu. Intinya, hidup kita diinterupsi secara sengaja. Diinterupsi secara sengaja dan teratur oleh panggilan untuk kembali ke pusat spiritual. Nggak peduli Anda lagi rapat penting atau kejebak macet, ada jadwal ilahi yang jalan terus. Mengingatkan ada prioritas yang lebih tinggi. Betul. Oke. Selain waktu, persiapan fisiknya juga diatur ketat kan? Wudhu. Kenapa ini penting banget sampai didetailkan cara basuh muka dan tangan segala? Iya, di surah Al-Ma'idah ayat 6. Rinciannya sangat jelas. Basuh wajahmu, tanganmu sampai siku, usap kepalamu, dan basuh kakimu sampai mata kaki. Itu kan detail sekali ya? Dan ini lebih dari sekedar urusan higienis, ini adalah sebuah ritual transisi. Bayangkan Anda baru saja sibuk kerja, pikiran penuh sama target, sama masalah. Wudhu ini fungsinya kayak reset button. Tombol reset. Iya, air yang kena kulit itu bukan cuma bersihin debu, tapi secara simbolis juga membersihkan pikiran dari kekacauan duniawi.
Anda secara sadar mempersiapkan diri dari mode manusia sibuk ke mode hamba yang menghadap penciptanya. Tapi gimana kalau kondisinya nggak ideal? Misal kita lagi di perjalanan jauh, atau di situasi bahaya. Apa aturannya tetap seketat itu? Nah, disinilah kita lihat aspek rahmatnya, kemudahannya. Al-Quran itu sangat pragmatis. Untuk perjalanan, surah An-Nisa ayat 101 mengisyaratkan adanya keringanan untuk meringkas sholat. Ah ya, Qasar itu kan? Betul, yang kita kenal sebagai qasar. Ini nunjukin kalau tujuan utamanya itu menjaga koneksi, bukan memberatkan dengan formalitas yang mustahil. Bahkan ada larangan juga kan? Betul sekali. Ada larangan sholat dalam kondisi tertentu. Ayat 43 dari surah yang sama, itu melarang orang sholat dalam keadaan mabuk. Dengan alasan yang sangat logis. Sangat logis, sampai kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Wah, itu poin yang kuat sekali. Artinya, kesadaran itu nomor satu. Percuma gerak kalau pikiran nggak nyambung. Dan ini membawa kita ke bagian selanjutnya yang menurut saya paling inti. Silahkan. Aturan teknisnya sudah jelas. Waktu, kebersihan, keringanan. Tapi jujur saja banyak orang melakukan ini kayak robot. Pertanyaan terbesarnya adalah, gimana caranya menghidupkan ritual ini dari dalam? Apa kata Al-Quran soal mesin di baliknya? Anda sampai di jantungnya. Tanpa mesin ini, sholat hanya jadi senam rutin. Dan mesin utamanya itu dirangkum dalam satu kata. Khusyuk. Khusyuk? Al-Quran sendiri mengakui kalau sholat itu pada dasarnya berat. Ini pengakuan yang jujur loh. Oh iya? Di mana itu? Di surah Al-Baqarah ayat 45. Disebutkan, dan mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat. Lalu ada pengecualiannya. Apa itu? Kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Tunggu, jadi ayat itu sendiri bilang sholat itu berat. Saya kira itu cuma perasaan personal saya aja. Ternyata diakui secara ilahiyah, ya? Betul. Dan kuncinya adalah khusyuk. Apa sebetulnya khusyuk ini? Sekedar fokus? Lebih dari sekedar fokus, khusyuk itu mencakup kerendahan hati, ketundukan total, kesadaran penuh akan siapa yang sedang kita hadapi. Bisa dibilang, khusyuk ini mirip kondisi flow state yang dialami atlet atau seniman. Ketika mereka begitu terbenam dalam aktivitasnya, sampai dunia sekelilingnya lenyap. Flow state spiritual. Analogi yang kena banget. Betul. Makanya, ia bukan sekedar biar lebih afdol, tapi ini adalah game changer yang mengubah sholat dari beban kewajiban menjadi sumber energi. Tanpa khusyuk, kita cuma akan merasakan beratnya, bukan kekuatannya. Selain khusyuk, ada juga soal keikhlasan, niat. Sumber kita menyoroti kontras yang tajam antara sholatnya orang beriman dengan orang munafik. Betul sekali. Gerakannya bisa sama persis, tapi nilainya beda jauh. Bumi dan langit. Dan Al-Quran ngegambarinya dengan bahasa yang sangat visual. Di surah An-Nisa, ayat 142, sholatnya kaum munafik itu digambarkan begini. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas, kusala, malas. Perhatikan kata malas. Terus tujuannya apa? Wa ma yaf'alunahu riya'a. Mereka bermaksud ria, pamer di hadapan manusia. Tujuannya bukan Tuhan, tapi validasi orang lain. Ini dipertegas lagi dengan ancaman yang keras sekali di surah Al-Ma'un, kan? Sangat keras. Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat. Ini ironis sekali. Ayatnya diawali celakalah orang yang sholat. Gimana bisa orang sholat justru celaka? Yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya, yang berbuat ria. Lalai di sini maksudnya apa? Telat waktunya atau ada makna lain? Bisa berarti lalai waktunya, tapi banyak mufasir menekankan makna yang lebih dalam. Lalai akan esensinya. Hatinya nggak hadir, pikirannya kemana-mana. Dia melakukan gerakan, tapi tidak sedang sholat. Dan yang paling fatal, motivasinya pamer. Tepat. Ini nunjukin kalau dalam sistem sholat ini, niat atau software di dalam hati itu jauh lebih penting daripada hardware atau gerakan fisiknya. Oke. Ini semua masuk akal. Jadi kita punya fondasi iman, aturan teknis, dan mesin batin berupa khusyuk dan ikhlas. Sekarang, apa hasilnya? Jika semua elemen ini jalan, apa outputnya di kehidupan sehari-hari? Analisis Anda tadi menyebutnya fungsi simulator perilaku. Tolong jelaskan maksudnya. Maksudnya, sholat yang benar itu bukan peristiwa yang selesai setelah salam. Oke. Ia adalah latihan yang hasilnya harus kelihatan di luar sajadah. Ia mensimulasikan dan membentuk karakter.
Fungsi utamanya dijelaskan secara eksplisit di surah Al-Ankabut ayat 45. Gimana bunyinya? Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji, fahsya, dan mungkar. Ini janji sekaligus tolok ukur. Nah, ini dia. Ini mungkin ayat yang paling sering kita dengar, tapi juga paling problematis saat kita lihat realita. Gimana tuh? Banyak orang sholatnya rajin, tapi korupsi jalan terus. Bohong masih lancar. Gimana Al-Quran menjawab fenomena ini? Apa ayatnya yang salah atau orangnya? Justru ayat ini jadi pisau analisis yang tajam untuk fenomena itu. Kalau seseorang sholat tapi perilakunya nggak membaik, ayat ini menyiratkan ada yang salah dengan kualitas sholatnya. Bukan sah atau tidaknya ya, tapi kualitasnya. Betul, mungkin sholatnya cuma sebatas gerakan fisik, tanpa khusyuk, tanpa kesadaran. Mekanismenya bisa kita pahami begini. Sholat itu semacam, cognitive behavioral therapy spiritual. Terapi perilaku ya? Iya, dengan melapor ke Tuhan 5 kali sehari, Anda secara konstan menginterupsi pola pikir negatif. Sholat yang benar seharusnya jadi rem internal yang ditanam di sistem syaraf kita. Rem internal. Setelah baru saja menghadap Yang Maha Suci, idealnya kan ada rasa malu untuk langsung berbuat kotor. Kalau rasa malu itu tidak muncul, berarti pertemuannya tadi nggak meninggalkan bekas. Simulatornya jalan, tapi pesertanya nggak benar-benar ikut latihan. Iya ya, jadi sholat itu cermin sekaligus pembentuk akhlak. Ini juga pasti ada hubungannya dengan keseimbangan hidup ya, kan terutama di zaman sekarang. Tentu. Bayangkan, profesional muda di kota besar, jadwal padat, meeting, macet. Konsep sholat 5 waktu ini gimana caranya bisa dilihat bukan sebagai beban, tapi justru sebagai penyelamat kewarasan. Al-Quran melukiskan potret idealnya dengan sangat indah di surah An-Nur ayat 37. Di sana digambarkan sosok laki-laki yang perniagaan dan jual beli tidak melalaikannya dari mengingat Allah dan dari mendirikan sholat. Perhatikan, ayat ini nggak nyuruh kita ninggalin pasar atau bisnis. Justru sebaliknya, ia memuji mereka yang bisa tetap di tengah pusaran dunia, bertransaksi, bernegosiasi, tapi semua itu nggak bisa mencabut mereka dari jangkar spiritualnya. Mereka menguasai dunia tanpa dikuasai olehnya. Tepat, bagi profesional muda tadi, sholat bukan lagi gangguan produktivitas, melainkan firewall yang melindungi kewarasan mentalnya, memberi kalibrasi prioritas 5 kali sehari. Satu poin terakhir yang juga ditekankan di sumber-sumber ini, sholat itu bukan inovasi yang dibawa Nabi Muhammad saja. Ini ternyata wasiat universal dari nabi-nabi sebelumnya. Kenapa ini penting untuk ditegaskan? Ini penting karena menempatkan sholat dalam sebuah narasi sejarah yang agung. Ya bukan ritual yang tiba-tiba muncul di abad ke-7. Al-Quran menunjukkan ini sebagai benang merah para nabi. Contohnya? Nabi Ibrahim, dalam doanya di surat Ibrahim, secara spesifik memohon, "Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan sholat." Ini warisan utama yang ingin ia turunkan. Bukan warisan harta atau kekuasaan ya, tapi warisan untuk tetap mendirikan sholat. Tepat sekali. Lalu kita lihat Nabi Ismail. Surah Maryam ayat 55 ngegambarin dia sebagai sosok yang menyuruh keluarganya untuk sholat dan zakat. Jadi tanggung jawabnya bukan cuma untuk diri sendiri. Salah satu kalimat pertamanya menurut Al-Quran adalah, "Dan dia memerintahkan kepadaku mendirikan sholat selama aku hidup." Jadi ini pilar yang sama yang ditegakkan oleh semua utusan Tuhan. Betul. Ini memberinya bobot historis dan universal. Bukan sekedar ritual kultural satu kelompok saja. Jadi setelah kita bedah langsung dari ayat-ayatnya, gambaran sholat ini jadi jauh lebih holistik ya. Ini bukan cuma soal gerakan. Jauh. Ini pernyataan identitas, kerangka disiplin harian, latihan untuk mencapai flow state spiritual, rem internal untuk moralitas, dan puncaknya, warisan kenabian yang usianya ribuan tahun. Benar sekali. Konsep simulator ketakwaan yang kita bahas di awal itu benar-benar merangkum semuanya. Ini sebuah ekosistem yang lengkap. Gimana tuh? Ada disiplin fisik lewat waktu dan bersuci. Ada pendalaman batin lewat khusyuk dan ikhlas. Dan ada dampak sosial lewat fungsinya mencegah perbuatan buruk. Semuanya terintegrasi. Sebagai penutup, kami ingin meninggalkan satu pemikiran untuk Anda renungkan yang muncul dari pembahasan kita tadi. Silahkan. Sumber-sumber tadi dengan jelas menyatakan bahwa sholat yang benar itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ini kan memunculkan pertanyaan sebab akibat ya, kayak teka-teki ayam dan telur. Menarik. Apakah sholat yang khusyuk secara otomatis akan menghasilkan perilaku yang baik? Atau sebaliknya. Atau sebaliknya,
kita justru harus berjuang dulu memperbaiki perilaku kita di luar sholat supaya kita bisa mencapai sholat yang khusyuk. Mana yang harus didahulukan? Nah, itu dia. Silahkan Anda renungkan.